acara rohani Yesus Jawaban. Kita bersyukur tentu kita ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu dalam waktu yang tidak terlalu lama kita sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan menikmati kebenaran firman Tuhan yang pasti menguatkan kita semua. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan kalau pada saat ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Hamba yakin setiap umat Tuhan, keluarga kami, saudara-saudara hamba-Mu dimanapun berada, mereka semua di dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan, kami rindu menikmati berkat firman Tuhan malam hari ini. Kami buka acara ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu, Kau Allah yang besar. Haleluya.
sembah, kami sembah. Haleluya, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang ajaib. Mari bersyukur kepada Tuhan. Kita ada saat ini semua karena anugerah-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau baik, Kau baik, Kau baik. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Bapa, Kau baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Jesus. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, pulihkan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau baik, Engkau sangat baik Bapa.
Malam ini kami rindu menikmati isi hati-Mu, firman-Mu yang kami percaya menghidupkan, menguatkan kami. Firman yang bisa memberikan kami kebahagiaan dalam situasi, dalam keadaan apapun. Urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat-Mu, saudara-saudara hamba-Mu, rekan-rekan hamba, dimanapun berada di dalam urapan Tuhan. Segala bentuk gangguan apapun yang coba mengganggu konsentrasi pikiran, perhatian kami saat kami dengar firman Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami punya kebebasan malam ini untuk menikmati firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berbahagia bersama-sama. Kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, siapkan hati kita. Sejenak saja kita mendengar firman Tuhan, dan saya percaya ini adalah isi hati Tuhan. Kita yakin bahwa firman itu hidup, berkuasa. Dia adalah pribadi Allah sendiri yang mampu memberikan kita sukacita, kebahagiaan dalam situasi, dalam keadaan apapun. Puji Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Yeremia. Temanya adalah rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Rencana Tuhan dalam hidup kita tidak mungkin gagal, ya. Di dalam Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11 berkata begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan atau pengharapan. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara-saudara hamba, saudaraku dimanapun berada, rancangan Tuhan itu bicara tentang rencana, bicara tentang plannya Tuhan, ya, tentang plan. Ketika seseorang membuat sebuah program, ya, program, entah itu program yang kecil, program yang besar, tentu ada perencanaan, ada plan. Dan ternyata Bapak Ibu jemaat Tuhan, Tuhan juga punya program yang besar dalam hidup kita. Program Tuhan adalah keselamatan, sebab lawan dari kecelakaan adalah keselamatan. Hari depan yang penuh harapan sebenarnya yang terutama dalam hidup kita adalah sorga, keselamatan. Jadi Tuhan punya program yang besar dalam hidup kita adalah keselamatan, saudara. Walaupun seperti yang saya sampaikan kepada jemaat Tuhan, selama kita ada di dunia ini Tuhan pasti pelihara kita dan Tuhan pasti berkati kita. Tetapi bukan mujizat, bukan berkat yang merupakan program utama Tuhan dalam hidup kita, tetapi program utama Tuhan dalam hidup kita adalah keselamatan. Dan ternyata untuk mewujudkan keselamatan ini, program Tuhan bagi kita ada rencana, ada plannya Tuhan. Saudara, dijelaskan luar biasa rencana Tuhan seperti ini. Kalau kita lihat di dalam Efesus pasal 1 ayatnya yang keempat, di dalam Efesus pasal 1 ayat 4 berkata begini, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini sebenarnya adalah rencana Tuhan untuk mewujudkan program besar Tuhan. Karya keselamatan dalam hidup kita, Tuhan punya rencana, Tuhan punya plan, Tuhan punya strategi, cara untuk bisa mewujudkan program itu, yaitu lewat Kristus, lewat pengorbanan Kristus, saudara, lewat kematian dan kebangkitan Kristus. Saudara, jelas sekali di dalam Efesus pasal 1 ayat 4. Dan yang luar biasa, saudara, Dia sudah menetapkan kita, jemaat Tuhan, saudara-saudara hamba yang dimanapun engkau berada. Saudara, kita yakin bahwa Tuhan sudah pilih kita, Tuhan sudah tetapkan kita. Dan yang luar biasa, sebelum dunia dijadikan, saudara, sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah membuat sebuah rencana. Tuhan sudah tahu bahwa Da Silva Sondak, Bapak Ibu, akan ada sebelum dunia dijadikan, akan ada di dunia. Dan sebelum kita ada, Tuhan sudah membuat rencana. Ini di luar pemahaman pikiran kita secara logika. Saudara, sebelum kita ada, Tuhan sudah membuat plan, Tuhan sudah membuat rencana bagaimana ketika kita ada, kita akan mendapatkan keselamatan itu. Saudara, masa depan yang indah yaitu sorga. Kita lihat, saudara, kalau Ayub menjelaskan di dalam, saudara,
Ayub pasal 42 ayatnya yang kedua, saudara. Ayub 42 ayat yang kedua, Ayub berkata begini, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal, saudara. Rencana Tuhan untuk keselamatan dalam hidup kita tidak mungkin gagal. Bapak perhatikan, saudara, keselamatan saja dia sudah programkan, dia sudah rancangkan dan tidak mungkin gagal. Apatah lagi hanya kehidupan sementara, apatah lagi hanya berkat, apalagi hanya untuk kesehatan, keberhasilan, kesuksesan selama kita ada di dalam dunia ini. Bagi Tuhan itu hal yang sangat mudah dan itu bukan hal yang terutama, saudara. Dan apapun, saudara, yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kita, saya percaya selama kita ada di dunia ini Tuhan punya rancangan bahwa kita pasti diberkati, kita pasti berhasil, saudara, dan tidak mungkin gagal rencana Tuhan itu. Tetapi yang paling penting, saudara, Tuhan sampaikan dalam firman ini adalah keselamatan. Saya mengajak kita untuk memahami benar-benar akan hal ini. Dunia sebentar lagi, saudara, akan berlalu. Tanda-tanda bahwa dunia ini akan berlalu semakin jelas, saudara, semakin jelas. Dan percayalah, dalam situasi, dalam keadaan apapun, saudara, Tuhan sudah punya rencana yang luar biasa, yaitu keselamatan. Bapak Ibu, kiranya kita bisa memahami ini. Walaupun memang kalau kita lihat di dalam Yeremia pasal 29, ya, Yeremia pasal 29 ini ayatnya yang ke-11 dan seterusnya itu ditujukan kepada orang Israel yang ada di Babel. Saat itu bangsa Israel lagi dalam keadaan ditekan atau tertekan, mereka dalam pergumulan yang berat sebab mereka dibuang di sana, mereka diperbudak di sana, mereka mengalami tekanan yang hebat, saudara. Kemudian datanglah firman Tuhan lewat Yeremia bahwa Tuhan merancangkan rancangan damai sejahtera. Tuhan sudah menetapkan, merancangkan masa depan yang luar biasa bagi bangsa ini, saudara. Walaupun memang mereka ada dalam tekanan, kadang memang dalam perjalanan hidup kita di dunia yang sementara ini, kita kadang diizinkan mengalami pergumulan, kita kadang diizinkan mengalami tekanan, persoalan, saudara, yang membuat kita memang hampir-hampir tidak kuat menghadapinya. Tetapi saya percaya dan kita harus percaya bahwa seberat apapun pergumulan yang kita alami, tidak membuat rencana Tuhan gagal dalam hidup kita. Saudara, Ayub berkata, Ayub yang adalah orang benar, orang yang setia kepada Tuhan, tetapi kemudian dia diizinkan mengalami pergumulan yang berat. Dan kemudian pada akhirnya dia berkata dalam Ayub 23 ayat 10, di dalam Ayub 23 ayat 10, seandainya engkau menguji aku, kata Ayub, aku akan muncul seperti emas. Apapun yang kita alami hari-hari ini, ujian, tantangan, tekanan hidup, saudara, itu adalah, saudara, cara Tuhan untuk membuat kita semakin kuat, untuk membuat kita semakin murni, muncul seperti emas, pribadi-pribadi yang kuat di akhir zaman ini. Tetapi perhatikan, apapun yang kita alami hari-hari ini, persoalan, tidak mungkin membuat rencana Tuhan gagal. Rencana Tuhan untuk memberkati kita, rencana Tuhan untuk memberikan damai sejahtera, rencana Tuhan untuk memberikan keselamatan yang terutama dalam hidup kita tidak mungkin gagal, saudara. Dan ada tiga hal, saudara, ada tiga hal yang harus benar-benar kita pahami dan mungkin kita akan lakukan ketika kita sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan ini dalam Yeremia pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-11 ini. Ada tiga hal. Yang pertama adalah percayalah bahwa, pahami bahwa Tuhan sudah tetapkan rancangan bagi kita, rancangan keselamatan, dan itu tidak mungkin berubah. Yang kedua adalah Allah tidak mungkin berdusta, ya. Allah tidak mungkin berdusta. Ketika Dia berjanji, Allah tidak pernah berdusta. Dia pasti menggenapi apa yang Dia sudah rencanakan dalam hidup kita. Kemudian yang tiga yang sangat penting ini, biarlah anugerah rancangan Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita semakin mendorong kita untuk semakin kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Coba kita lihat Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-12 sampai 14, ya. Ayat pokok tadi kita ayat 11, ya. Kemudian kita lihat di ayatnya yang ke-12 berkata begini. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu.
Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan seterusnya. Saudara, biarlah anugerah yang Tuhan nyatakan dalam Yeremia pasal 9 ayat 11 ini tentang program Tuhan, rencana Tuhan akan keselamatan dalam hidup kita. Biarlah itu membuat kita semakin bersungguh-sungguh, mendorong kita untuk semakin bertekun, semakin bersungguh-sungguh datang berdoa kepada Tuhan, datang mencari Tuhan, datang berseru kepada Tuhan. Semakin dekat, semakin lekat kepada Tuhan, semakin melekat kepada Tuhan. Tuhan kasih firman dalam beberapa minggu ini tentang bertekun, ya, tentang bertekun. Bertekun di dalam iman. Kita sudah menerima keselamatan karena iman, maka tekunilah iman itu. Saudara, Ibrani pasal 10 berkata, jangan melepas kepercayaanmu kepada Tuhan. Ya, kita membutuhkan ketekunan hari-hari ini untuk semakin sudah kita datang kepada Tuhan. Perhatikan, semakin kita mengalami tekanan yang berat, marilah kita semakin sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mencari Dia, berdoa. Efesus pasal 1 ayat 15. Saudara, berkata orang yang punya iman, dan kemudian kita lompat ayatnya yang ke-17. Karena imanlah, karena doa Paulus, maka jemaat Tuhan semakin mengenal Tuhan dengan benar. Saya merindukan hari-hari ini jemaat Tuhan, dalam situasi yang berat mungkin kita hadapi, mari kita cari Tuhan, ya. Cari Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin sungguh-sungguh berdoa, bergumul, berseru kepada Tuhan, semakin mengenal Dia dengan benar. Kalau kita sudah melekat kepada Tuhan, kita akan mengerti Tuhan kita hebat, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita baik, Tuhan kita adalah kasih adanya, Tuhan yang tidak pernah mungkin berdusta. Saya punya anak, saudara, kalau dia punya hal pergumulan atau hal-hal yang membuat dia takut, dia cari siapa? Dia cari saya atau mamanya. Dia peluk, dan kenapa dia peluk saya? Dan kemudian dia punya keyakinan bahwa saya bisa menolong dia, dan saya mau. Kenapa? Karena dia mengenal saya. Hari-hari ini, mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara-saudara saya dimanapun berada, apapun yang engkau hadapi, semakin dekatlah dengan Tuhan, ya. Semakin mencari Tuhan, semakin bersungguh-sungguh berdoa, berseru kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak mungkin gagal. Ayub yang begitu hebat pergumulannya, akhirnya ketika dia tetap datang berseru kepada Tuhan, akhirnya dia mengakui dan berkata, aku tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan apapun, dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Dan Ayub akhirnya berkata, tadinya hanya dari kata orang saja aku mengenal Tuhan, tapi mataku sendiri telah memandang Tuhan. Lewat pergumulan yang kita alami, biarlah itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, ya. Kita sudah mendapatkan anugerah keselamatan, semakin sungguh-sungguh, semakin bertekun, sampai kemudian kita bisa melihat Dia, kita bisa mengalami Tuhan sendiri, sehingga kita bisa mendengar, kita bisa sudah memahami kuasa Tuhan bukan lagi dari perkataan orang, tetapi kita benar-benar mengalaminya. Percayalah, rencana Tuhan dalam hidup kita tidak mungkin gagal. Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Tuhan mampu menyembuhkan engkau. Tuhan mampu melepaskan engkau dari ikatan, dari belenggu apapun. Tuhan mampu membebaskan engkau dari tekanan, dari himpitan apapun. Tuhan mampu memberikan engkau sukacita, damai sejahtera. Tuhan mampu membawa kita sampai akhirnya kita bisa menikmati keselamatan yang sempurna, sorga yang kekal itu. Puji Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Amin. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku
menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti katakan lagi dengan iman. Hidup kita saat ini adalah bukti dari janji Tuhan. Bukti Tuhan menggenapi janji Tuhan. Hidup kita saat ini adalah bukti Tuhan menggenapi janjinya. Haleluya, haleluya. Oh, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Katakan lagi sekali lagi dengan iman. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara-saudara saya dimanapun berada, kita amenkan firman Tuhan. Apapun pergumulanmu, engkau sakit, Tuhan mampu menyembuhkan engkau. Engkau lagi dalam keadaan tertekan, terhimpit, seakan-akan terpenjara, terbelenggu, Tuhan mampu membebaskan, melepaskan engkau saat ini. Percayalah, apapun pergumulanmu saat ini, Yesus adalah jawaban. Dunia tidak akan menjadi jawaban bagi kita, tetapi Yesus, Tuhan kita adalah jawaban atas setiap pergumulanmu. Mari kita sepakat, satukan hati kita, kita berdoa. Sebelumnya kita katakan dengan iman lewat pujian satu kali saja, Yesus jawaban, Yesus jawaban. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban yang ku perlu. Tabib pembaptis, juru selamatku. Oh haleluya, harapanku. Kita akan sama-sama berdoa. Percayalah, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Tuhan sanggup melakukan apapun dalam hidup kita. Kalau Dia mengaruniakan keselamatan, sorga Dia berikan bagi kita. Dia rela mati untuk kita semua. Apatah lagi hanya untuk menyembuhkan engkau, hanya untuk memberkati engkau, hanya untuk membebaskan engkau. Mari kita percaya, sungguh-sungguh berdoa saat ini. Tuhan, kami datang kepadamu, hanya Engkau yang kami cari. Hanya Engkaulah tempat kami berlindung, tempat kami bernaung, tempat pengungsian kami Tuhan. Kami sepakat berdoa saat ini Tuhan. Hamba tidak tahu keberadaan umat-Mu, saudara-saudara hamba-Mu dimanapun berada. Tapi Tuhan tahu mereka, dimanapun mereka berada. Tuhan tahu keadaan mereka. Hamba berdoa dengan iman dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan jamah di dalam nama Yesus, sembuh. Oh haleluya, dalam nama Yesus disembuhkan. Kalau ada umat Tuhan, rekan-rekan hamba yang tertekan saat ini Tuhan, yang dalam keadaan lemah Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, dibangkitkan kembali. Kalau ada yang terhimpit, terbelenggu, dilepaskan dari ikatan belenggu apapun, belenggu dosa, dilepaskan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan. Dan ada umat-Mu mungkin yang dalam keadaan Tuhan tertekan dalam hal ekonomi. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kalau ada juga mungkin yang terhimpit dengan hutang, dibebaskan di dalam nama Yesus. Ada pergumulan dalam nikah, Tuhan kami berdoa setiap nikah umat-Mu, keluarga umat-Mu dipulihkan di dalam nama Yesus.
Engkau berjanji ketika kami datang berdoa berseru mencari Engkau Tuhan, kami menemukan Engkau, Engkau mendengar kami. Dan Engkau berjanji dalam firman-Mu tadi bahwa Engkau pasti memulihkan kami. Kami percaya itu di dalam nama Yesus. Inilah iman kami. Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Karya keselamatan sudah menjadi bagian kami. Dan penyertaan Tuhan selama kami ada di dunia juga menjadi jaminan Tuhan. Kami pasti alami di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Ini doa kami percaya Tuhan berkati kami semua. Sebab itu izinkanlah hamba menyatakan berkat Tuhan bagi setiap umat Tuhan, bagi saudara-saudara hamba-Mu. Kami akan lewati malam ini bersama dengan Tuhan. Besok kami bangun, pasti bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, yang baru. Dan apa yang umat Tuhan, jemaat Tuhan, rekan-rekan hamba kerjakan besok dibuat Tuhan jadi berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat yang berlimpah, damai sejahtera anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, penyertaan, pertolongan dari Allah Roh Kudus menjadi bagian kita semua. Malam ini, besok, sampai selama-lamanya. Sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita, membawa kita di tempatnya yang indah, sorga yang kekal. Bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya kasih setia Tuhan kekal selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu di acara selanjutnya berikut di hari-hari yang akan